yang Halo semua, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami, yaitu penguatan pembentukan karakter. Sebelum kami ke topik kami akan memperkenalkan dengan saya Nurung dengan NIM 11139 dari kelas D3 TI 2. Saya Yohana Tambunan dengan NIM 1321153 dari Prodi D3TI. Dengan saya Meisya Utagalung dengan NIM 113210066 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Dengan saya Esther Sinaga dengan NIM 113210054 dari Prodi D3TI. Saya Mandar Taregina Simbolon dengan NIM 113210055 dari Prodi D3TI. Nama saya Setria Nenggolan dengan NIM 31S21015 dari Prodi S1 Teknik Bioproses. Saya Rizky Lumban Tobing dengan NIM 31S21016 dari S1 Teknik Bioproses. Nilai utama dari karakter yaitu mertuan, meroha, dan merpisu. Ciri dari nilai 3M. Bertuhan. Cirinya itu beriman, memiliki kepercayaan terhadap adanya Tuhan sampai Maha Pencipta dengan berbuat sesuai perintah dan menjauhi larangan. Memiliki pemahaman yang benar sesuai dengan kepercayaan, berbeda dengan tekun. Yang kedua, dedikatif. Berpartisipasi dalam membuat alma mater menjadi tempat yang lebih baik dan membanggakan. Berbuat kebaikan dengan ikhlas, bersedia melayani tanpa pamrih. Yang ketiga, peduli. Menghormati semua orang, bersedia memberikan bantuan nyata, dan mengamalkan perbuatan-perbuatan damai dalam menghadapi persoalan. Nilai yang kedua yaitu berhati nurani atau maroha, terdiri dari ciri berintegritas atau integrous atau marked by integrity, yang berarti menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran dengan menyatakan apa adanya, dapat dipercaya dan konsisten antara apa yang dikatakan dan dilakukan, dan bertekad untuk menjalankan etika dan kebenaran. Ciri yang kedua yaitu bertanggung jawab, mengetahui dan melakukan tugas dengan sepenuh hati, sebagaimana yang diharapkan, menghargai dan menaati aturan main, dan bersedia menanggung akibat-akibat dari keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Ciri yang ketiga yaitu produktif, merencanakan dan menjalankan tugas dengan cara runtut dan rapi, untuk mendapatkan hasil yang terbaik, berusaha keras untuk mencapai prestasi terbaik, dan menyelesaikan pekerjaan apa saja. Yang selanjutnya adalah bijaksana. Yang pertama, berakal budi. Berakal budi adalah sikap dan perilaku yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya dan cara berpikir dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan. Yang kedua, inovatif. Inovatif adalah tindakan yang mendorong dirinya untuk mengembangkan gagasan dengan perspektif baru dan menghasilkan jawaban solutif terhadap persoalan atau tantangan yang dihadapi. Yang ketiga, tangguh. Tangguh adalah kebiasaan pantang menyerah atau tidak pernah putus asa ketika menghadapi berbagai rintangan, kendala, dan tantangan, atau hal yang mengecewakan dalam melaksanakan kegiatan atau tugas sehingga mampu mengatasi kesulitan tersebut dan mempertahankan fokus secara konsisten terhadap tujuan-tujuan jangka panjang. Nah, selanjutnya kita ke poin utama kita, yaitu sikap penghambat pembentukan karakter dan strategi penguatannya. Yang pertama itu ada poin produktif. Nah, banyak kendala yang kita alami saat untuk bersikap lebih produktif. Salah satu kendala yang terutama dan paling utama adalah niat dalam diri sendiri serta pengaruh dari lingkungan sekitar kita. Nah, strategi apa yang dapat kita lakukan? Ada beberapa strategi, yaitu yang pertama, kita bisa menentukan target dan prioritas kita. Yang kedua, kita membuat jadwal keseharian. Dan ketiga, kita membuat alarm sebagai pengingat aktivitas.
Dan tentu saja yang terakhir, kita melaksanakannya dengan baik. Yang kedua yaitu bertanggung jawab. Kendala yang saya alami adalah dalam menerapkan sikap bertanggung jawab, yaitu saya lupa dalam mengerjakan tugas yang sudah menjadi tanggung jawab saya, dan saya lebih mementingkan hal yang tidak berguna. Contohnya, saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk menonton drakor. Nah, strategi yang saya lakukan adalah untuk menerapkan sikap bertanggung jawab, yaitu 1, membuat daftar tugas yang akan dikerjakan. 2, membuat jadwal pembagian waktu setiap hari. 3, tidak menunda-nunda pekerjaan. 4, bersikap produktif dalam melakukan sesuatu. Yang selanjutnya adalah peduli. Kendala yang dalam bersifat peduli adalah 1, tingginya rasa ego dalam diri masing-masing. Yang kedua, tidak adanya rasa persaudaraan dan tidak menganggap bahwa dia membutuhkan orang di sekitarnya. Strategi yang dilakukan adalah 1, bersikap lebih bersosialisasi. Yang kedua, jangan mementingkan ego sendiri. Dan yang ketiga adalah lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan sesama manusia. Poin keempat yaitu berakal budi. Untuk kendalanya, pertama, malas untuk mencari tahu informasi yang terjadi di sekitar. Kedua, tidak mengambil keputusan dengan matang. Yang ketiga, tidak tinggi hati terhadap sesama. Untuk strategi di poin ini, poin pertama, mulai menerapkan rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, tidak mengambil keputusan tanpa memikirkan apa yang terjadi ke depannya. Dan yang ketiga, tidak sombong terhadap suatu pencapaian. Poin yang kelima yaitu berintegritas. Kendala yang dialami dalam bersikap berintegritas adalah memiliki sifat malas yang berlebihan untuk memulai belajar dan kesal ketika melihat teman yang tidak belajar dan bermalas-malasan bisa mendapat nilai yang bagus saat ujian, padahal melakukan kecurangan. Strategi yang dilakukan yaitu menentukan target pemahaman dalam mata kuliah bukan hanya nilai yang tinggi, memulai dari hal-hal kecil seperti mencoba jujur kepada diri sendiri untuk menunda waktu, apalagi melakukan kecurangan. Yang ketiga, melatih diri sendiri untuk mengerjakan tugas dengan diri sendiri tanpa menunggu jawaban dari teman. Nah, di poin yang ke-6 ini ada dedikatif. Kendala yang saya alami dalam bersikap dedikatif adalah saya sering sekali melakukan penundaan pengerjaan tugas-tugas. Misalnya, jika deadline dari satu tugas tersebut belum dekat, saya tidak akan langsung mengerjakannya. Jadi, untuk strategi yang saya lakukan untuk poin dedikatif yaitu yang pertama, mulai memilah hal-hal penting yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, membuat jadwal pengerjaan dan juga memprediksi waktu pengerjaannya. Yang ketiga, tidak lagi menunda-nunda suatu pekerjaan. Poin yang ketujuh, mertuhan. Kendala yang saya alami dalam bersikap mertuhan adalah saya sering sekali telat untuk beribadah. Misalnya saat pagi hari saya jarang sekali untuk berdoa, mengucap syukur karena saya sering telat untuk bangun pagi dan juga memiliki rasa malas. Strategi yang saya buat adalah mulai membuat alarm pagi hari, lawan rasa malas di pagi hari, mulai mengucap syukur atas segala berkat yang terjadi. Nah, saya akan membacakan kesimpulan dari proyek kami. Dengan dilaksanakan proyek ini, seluruh anggota dalam kelompok berhasil mengimplementasikan strategi penguatan karakter sesuai dengan nilai pembentukan karakter DEL yang menerapkan nilai-nilai 3M, yaitu martuhan, marroha, marbisuk, baik di lingkungan perkuliahan maupun di lingkungan sehari-hari. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih.